salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Junaidi STP MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati juga seluruh pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti acara closing dolmen. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Edi Sutrisno, Kasih Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMK Provinsi Jawa Tengah. Kepada seluruh fasilitator yang saya hormati dan tidak lupa kepada seluruh peserta dolmen dari KJD 1 sampai dengan KJD 13 yang saya cintai. Oke, Bapak Ibu peserta semuanya sudah berhasil membuat sebuah produk yang berbantuan Android yang berupa media pembelajaran, di mana produk ini kami berharap bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara membuat laporan pengembangan diri dan karya inovatifnya? Oke, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengkaji bagaimana membuat laporan pengembangan diri dan karya inovatif. Mari kita ikuti bersama dan kita lihat layar laptop masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk masuk ke ruang pandang layar monitor Bapak Ibu semuanya untuk membahas bagaimana menyusun laporan pengembangan diri dan karya inovatif hasil dolmen yang kita ikuti bersama. Selanjutnya bagaimana menyusun laporan pengembangan diri yang nanti akan kita gunakan untuk dokumen duplak. Kita harus mengenal preventif dari pembuatan laporan pengembangan diri ini agar nanti tidak dilakukan penolakan oleh tim penilai. Jadi Bapak Ibu agar tidak pusing dengan penolakan, maka saya ajak Bapak Ibu untuk mengenali buku 5 terkait dengan laporan pengembangan diri ini secara lebih detail. Pada buku 5 dibahas secara khusus bagaimana tim penilai melakukan penolakan. Jadi pada buku 5 akan dapat dilihat secara detail penolakan-penolakan yang mungkin bisa dilakukan terhadap pengembangan diri yang Bapak Ibu buat. Pada tabel 2 terkait dengan laporan pengembangan diri, terdapat alasan penolakan sebagaimana yang ada pada caption, yaitu penolakan dengan kode 1, mulai dari 1A, 1B, 1C, kemudian 1D, dan ada juga sampai 1F dan G. Oke, kita kaji satu persatu Bapak Ibu. Untuk penolakan 1A, jangan sampai Bapak Ibu menemukannya nanti di laporan pengembangan diri Bapak Ibu. Oleh sebab itu secara preventif harus diantisipasi. Jadi apabila Bapak Ibu membuat laporan diklat pengembangan diri secara daring, penuh atau online, kemudian kombinasi gabungan dari daring dan online, atau tatap muka penuh, nah ini dokumennya diragukan karena adanya beberapa tulisan, beberapa data, nama, tanggal, dan penulisan yang tidak konsisten. Ini Bapak Ibu disarankan untuk mengikuti diklat fungsional yang lain, jadi tidak diminta untuk merevisi. Oleh sebab itu, pastikan data, kemudian tulisan, nama, tanggal, ini semuanya konsisten. Termasuk kapan tanggal dibuat laporan pengembangan dirinya. Di depan sudah saya bahas bahwa impossible atau tidak mungkin apabila pengembangan diri yang Bapak Ibu ikuti dalam BIMTEK Dolmen ini ditutup hari ini, Bapak Ibu membuat laporannya besok pagi karena ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah tidak mungkin data ini didapatkan tanpa dilakukan pengimplementasian atau penerapan hasil BIMTEK kepada peserta didik. Kemudian penolakan yang kedua dengan kode 1B, ya. Jadi di sana Bapak Ibu melaporkan atau mengikuti BIMTEK, tetapi materi yang diikuti tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bapak Ibu sebagai guru. BIMTEK yang kita ikuti dolmen ini sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu,
yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyajikan e-modul atau menyajikan media pembelajaran untuk peserta didik kita agar kualitas pembelajaran yang ada di kelas kita menjadi lebih baik. Kemudian untuk penolakan 1C di sini ada waktu pelaksanaan yang tidak sesuai. Contoh diklat ini dilaporkan 40 jam namun hanya dilaksanakan selama 2 hari. Tidak mungkin ini dilakukan. Dan ini apabila Bapak Ibu mengikuti BIMTEK yang seperti ini, maka Bapak Ibu tidak bisa melaporkan untuk bisa diterima sebagai dokumen Dupak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus selektif untuk mengikuti BIMTEK. Umumnya BIMTEK yang semacam ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang profit, yang mencari keuntungan, dan mohon maaf tidak bertanggung jawab terhadap output dari BIMTEK ini. Jadi dolmen yang kita ikuti standar waktu sudah sesuai dan yakin tidak ada penolakan 1C ini. Kemudian penolakan 1D adalah isi laporan tidak jelas. Ini manakala Bapak Ibu membuat laporan ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Umumnya guru-guru yang dilakukan penolakan ini adalah guru-guru yang sekedar menghimpun dokumen-dokumen hasil BIMTEK, kemudian dijilid jadi satu, diberi nama, kemudian dikumpulkan sebagai dokumen Dupak. Sebenarnya ada sistematika yang ditentukan dari buku 4 sebagai panduan yang harus dan wajib diikuti. Di dalam sistematika yang Bapak Ibu buat untuk laporan nanti, ada dampak yang nantinya Bapak Ibu harus ketahui dan harus dituliskan dalam laporan itu. Oleh sebab itu, agar mengetahui dampaknya, maka Bapak Ibu harus melakukan pengamatan kilas, yaitu saat hasil BIMTEK ini diimplementasikan di kelas. Apabila Bapak Ibu nanti melakukan pelaporan dan tidak sesuai, maka tim akan menolak dengan kode penolakan 1D, di mana Bapak Ibu diminta untuk merevisinya. Kemudian penolakan 1E adalah tidak sesuai dengan sistematika. Ini mirip dengan 1D ini. Nanti kami berharap Bapak Ibu mengikuti sistematika yang sudah ditentukan, yang nanti akan kita bahas. Dan untuk penolakan 1F, belum ada pengesahan kepala sekolah. Jadi pengesahan kepala sekolah ini adalah hal yang mutlak untuk Bapak Ibu lakukan. Nanti pasca dibuatnya laporan harus disahkan oleh kepala sekolah. Untuk 1G adalah yang kadaluarsa, yaitu BIMTEK yang didapatkan atau dilakukan sebelum Bapak Ibu melakukan KP. Jadi dalam kata lain, dokumen yang Bapak Ibu usulkan ini adalah dokumen yang Bapak Ibu miliki pada golongan sebelumnya. Sehingga sudah saya bahas sebelumnya tadi, untuk Bapak Ibu yang KP tetapi memaksakan diri untuk membuat dokumen laporan pengembangan diri ini, nanti akan mendapatkan penolakan dengan kode penolakan 1G, yaitu dokumen yang kadaluarsa. Untuk penolakan 1H, jadi Bapak Ibu mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan, diantaranya KKG atau MGMP, MKKS, yang mana itu bukan merupakan kegiatan BIMTEK, tetapi kegiatan kolektif guru. Dolmen yang kita ikuti ini bukan termasuk itu, jadi tidak akan ditolak dengan kode penolakan 1G. Demikian Bapak Ibu, preventif yang Bapak Ibu harus ketahui terkait dengan bagaimana
Bapak Ibu membuat laporan pengembangan diri agar dapat diterima oleh tim penilai angka kredit di kabupaten kota masing-masing. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sistematika laporan pengembangan diri pada diklat online yang sudah ada pada buku 4. Sistematika ini sebenarnya dibuat oleh tim yang ada di Kemdikbud untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu saat membuat laporan pengembangan diri. Jadi dengan sistematika ini diharapkan Bapak Ibu yang melakukan pengembangan diri dapat membuat laporan secara sistematis, terarah, praktis, dan jelas. Bagaimana sistematika itu? Mari kita ikuti kajian yang akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Jadi untuk sistematika ini ada pada buku 4, yaitu pada lampiran 1. Bapak Ibu bisa melihat di buku 4 itu. Mari kita kaji bersama. Ada bagian awal yang mana di dalamnya memuat judul diklat yang Bapak Ibu ikuti. Nanti untuk menulis judul diklat sesuaikan dengan redaksi sertifikat yang Bapak Ibu terima. Kemudian yang kedua adalah terdapatnya keterangan tempat dan kapan waktu pelaksanaan diklat. Kemudian bila diklat itu daring murni, detailkan waktu pelaksanaan daringnya atau waktu pelaksanaan online-nya. Kemudian untuk yang ketiga, di mana kegiatan itu diselenggarakan dan siapa penyelenggaranya, nanti ditulis pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dolmen yang kita ikuti ini. Kemudian yang keempat, tujuan dari penyelenggaraan diklat. Apabila ada buku panduan, biasanya dapat diambil dari buku panduan itu. Tetapi apabila buku panduan itu tidak ada, Bapak Ibu bisa improvisasi tentang apa tujuan penyelenggaraan diklat itu dilakukan. Lamanya waktu diklat ini juga penting dikarenakan digunakan untuk menentukan poin yang diperoleh dari hasil diklat itu untuk kebutuhan penilaian angka kredit. Jadi lama waktu pelaksanaan diklat ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan yang ada pada sertifikat. Kemudian untuk pelaksanaan online atau daring ini, Bapak Ibu harus dapat meyakinkan tim penilai bahwa pelaksanaan diklat yang 30 jam lebih itu memang benar-benar ada, yaitu dengan menjabarkan pertemuan yang terjadi pada step-step, yaitu step 1 sampai dengan step 7. Lanjut, yang keenam adalah surat penugasan dari kepala sekolah. Meskipun seandainya Bapak atau Ibu mengikuti dolmen ini atas inisiatif pribadi, tetap harus meminta surat persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian yang ketujuh ada dilampirkan fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat, yang mana nanti kita tahu bahwasanya panitia dolmen tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk media pembelajaran maupun e-modul adalah sudah mengeluarkan sertifikat sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan nantinya sebagai bukti keikutsertaan pada dolmen ini. Oke, lanjut Bapak Ibu, ada bagian yang kedua adalah bagian isi, di mana bagian isi ini ada yang pertama adalah tujuan dan alasan mengikuti diklat yang dilakukan. Nanti ini paralel dengan bagian awal tadi, tujuan diklat. Kemudian yang kedua, deskripsi materi yang diberikan pada saat diklat. Ini dideskripsikan nanti setiap pertemuan 1 sampai dengan 7
sesuaikan dengan LK yang Bapak Ibu buat, sesuaikan dengan LK yang Bapak Ibu bahas. Nanti dibahas deskripsinya step by step dari LK 1 sampai dengan LK 6, dan materi yang kita ikuti sekarang pada sesi ke-7, yaitu sesi closing dan pembahasan bagaimana membuat laporan pengembangan diri dan bagaimana menulis pelaporan karya inovatifnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tindak lanjutnya. Jadi setelah mengikuti diklat ini, apa tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan? Untuk yang keenam adalah dampak, yaitu bagaimana dampak yang Bapak Ibu peroleh untuk peningkatan kompetensi guru. Kecuali itu juga Bapak Ibu harus bisa menunjukkan dampak terhadap peningkatan mutu KBM dan peserta didik. Ini fakta, bukan opini. Tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkannya apabila melakukan implementasi hasil dolmen ini kepada peserta didik di kelas Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, penutup. Untuk penutup ini ada pada bagian akhir dilengkapi dengan matriks. Matriks ini merupakan bagian yang vital, yang mana Bapak Ibu akan menyampaikan ringkasan secara umum dalam bentuk tabel terkait diklat yang Bapak Ibu ikuti. Jadi tim penilai nanti akan melihat bagian matriks ini untuk melihat konklusi atau kesimpulan dari awal sampai dengan akhir laporan yang Bapak Ibu buat. Dan pada materi itu terdapat dampak, di mana dampak ini isinya adalah mengenai perubahan prestasi peserta didik. Jadi dengan demikian implementasi saat pasca diklat ini merupakan hal yang mutlak. Demikian Bapak Ibu sistematika laporan untuk pembuatan laporan pengembangan diri dari dolmen media pembelajaran dan e-modul yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2020 yang Bapak Ibu ikuti. Sekarang mari kita ikuti kajian detailnya. Bapak Ibu bisa membuka buku 4 terkait dengan sistematika dari diklat yang Bapak Ibu ikuti. Nah, ini ada panduan template untuk membuat laporan diklat yang kita laksanakan bersama ini. Sebenarnya template ini tidaklah baku, Bapak Ibu bisa improvisasi, membuat pola tersendiri, namun tidak lepas dari sistematika yang ada. Ini hanya sekedar contoh. Yang pertama adalah halaman, yang merupakan halaman judul, bagian dari bagian awal laporan pengembangan diri. Pertama ditulis judul BIMTEK yang Bapak Ibu ikuti, nanti sesuaikan dengan redaksi sertifikat. Misalkan laporan pelaksanaan diklat online pembuatan media pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2020. Nanti dilaksanakan kapan, dari tanggal berapa sampai berapa. Ini harus detail, harus jelas. Kemudian Bapak Ibu sebagai penulisnya atau pembuat laporannya juga harus detail identitasnya. Kemudian pelaksananya adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan lembaga yang diizinkan atau diperbolehkan untuk melaksanakan diklat sesuai dengan buku 4. Kemudian nanti surat persetujuan dari kepala sekolah ada ditaruh di bagian setelah halaman. Selanjutnya fotokopi sertifikat dolmen yang nanti akan Bapak Ibu terima dari panitia, yang mana sertifikat ini dilegalisir kepala sekolah.
Oke, selanjutnya kata pengantar, Bapak Ibu bisa pasangkan di halaman ini, halaman awal atau halaman depan. Dan bagian awal ini merupakan bagian yang mutlak pada sistematika. Nanti Bapak Ibu terapkan data diklat online. Yang pertama adalah nama diklat, nanti bisa disesuaikan dengan halaman cover tadi, halaman judul. Kemudian waktunya juga bisa disesuaikan sebagaimana yang ada pada halaman cover atau judul. Tempatnya Bapak Ibu bisa sesuaikan, karena diklat online Bapak Ibu jelaskan di sini bahwa di sini tempatnya adalah di mana Bapak Ibu melaksanakan online itu. Kemudian tujuan dari pelaksanaan diklat Bapak Ibu bisa jabarkan step by step, tidak hanya satu tentunya tujuannya. Kemudian durasi atau waktu diklat sesuaikan dengan sertifikat yang Bapak Ibu peroleh. Untuk implementasi hasil diklat ini Bapak Ibu laksanakan kapan, ya, tanggal berapa, ya. Sebagai bukti pelaporan bahwa implementasi ini benar-benar Bapak Ibu lakukan. Kecuali itu nanti dapat dibaca data tanggal sinkronnya, kapan implementasi dilakukan dan kapan pembuatan laporannya, serta kapan pelaksanaan diklatnya. Ini harus merupakan data yang nyata, bukan data yang tidak nyata, ya, harus merupakan data yang nyata, bukan data yang dimanipulasi. Kemudian surat penugasan ada tadi di depan sebagai penjelasan kepada tim penilai bahwa ada dokumen-dokumen pendukung yang harus Bapak Ibu siapkan untuk kelengkapan laporan ini. Kemudian ada pengesahan kepala sekolah, merupakan hal yang mutlak untuk laporan yang Bapak Ibu buat, karena apabila tidak ada pengesahan kepala sekolah, sebagaimana kita bahas pada preventif di depan tadi, merupakan alasan bagi tim penilai angka kredit untuk melakukan penolakan. Selanjutnya setelah bagian ini awal, nanti ada bagian isi, di mana isi diklat ini terdiri dari perincian tujuan. Ini jabarkan tadi paralel dengan data awal. Kemudian isi dari materi diklat jabarkan mulai pertemuan 1. Jadi pertemuan 1 dilaksanakan kapan, ya. Kemudian jam berapa sampai dengan jam berapa, yakinkan tim penilai bahwa Bapak Ibu benar-benar mengikuti ini sehingga Bapak Ibu dapat menjabarkannya. Kemudian ringkasan materinya jabarkan sesuai dengan garis besar yang ada pada LK1. Jadi Bapak Ibu harus sinkronkan, karena LK itu nanti Bapak Ibu lampirkan, harus sinkron. Begitupun untuk pertemuan kedua, pertemuan ketiga sama, nanti jabarkan masing-masing LK kapan dilaksanakannya, dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Kemudian pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam, dan yang terakhir closing ini. Jabarkan materi yang dikaji pada bagian ringkasan isi materi diklat. Oke Bapak Ibu, jadi nanti disesuaikan dengan LK yang Bapak Ibu buat, disesuaikan dengan ketika Bapak Ibu mengikuti materi itu secara online. Jadi untuk mekanisme pelaporan LK, jadi dibuat mekanisme ini dari LK1 sampai dengan LK6, tentunya ditambahkan juga dengan
kegiatan online ke-7 ini, ya, yang sekarang sedang kita lakukan. Kemudian ini dilakukan tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa jam diklat yang ada ditulis pada bagian depan itu memang benar-benar ada dan Bapak Ibu benar-benar mengikutinya. Selanjutnya bagian tindak lanjut, jabarkan tindak lanjut yang telah dilakukan setelah pelaksanaan diklat. Kemudian jabarkan pula tindak lanjut yang akan dilakukan. Ini merupakan rencana lanjutan setelah Bapak Ibu melakukan apa yang Bapak Ibu tulis di bagian C.1 ini. Lanjut, dampak ini dapat dijabarkan setelah Bapak Ibu mengimplementasikan. Jadi apa dampak yang dapat Bapak Ibu amati setelah diimplementasikannya pada siswa? Mungkin pemahaman siswa akan menjadi lebih baik, keaktifan siswa menjadi lebih baik, siswa memiliki semangat untuk belajar dengan menggunakan aplikasi dan sebagainya. Lanjut, Bapak Ibu bisa juga terakan nanti jadwal kegiatan. Nanti Bapak Ibu bisa mengingat kembali kapan dilakukan kegiatan online pertama, kemudian online kedua, dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-7 ini, yaitu pelaporan, pengembangan diri, dan karya inovatif produk dolmen. Selanjutnya penutup, Bapak Ibu dan Kepala Sekolah bisa melakukan pengesahan lagi di sini. Ada tanda tangan. Kemudian ada juga matriks sebagaimana yang sudah kita bahas di depan tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan penyederhanaan. Mungkin Kepala Sekolah bisa tanda tangan 1 kali di bagian awal, tetapi apabila ingin didetailkan pada setiap bagian juga dipersilahkan. Tetapi bagaimana efektifnya, silakan Bapak Ibu bisa memilih. Dan yang penting, sistematika ini harus diikuti dengan baik, dikarenakan apabila Bapak Ibu membuat laporan diklat online yang kita ikuti ini tidak sesuai dengan sistematika, merupakan alasan bagi tim penilai untuk menolak atau mengembalikan laporan Bapak Ibu. Jadi banyak Bapak Ibu yang mengajukan DUPAK untuk laporan pengembangan diri ini asal sekedar mengumpulkan bahan-bahan panduan, kemudian mengumpulkan jadwal, kemudian mengumpulkan SPPD, mengumpulkan sertifikat fotokopian. Ini merupakan pelaporan yang tidak sesuai dengan sistematika, dan ini bisa potensial untuk ditolak oleh tim penilai. Jadi mari kalau Bapak Ibu melakukan pembuatan laporan pengembangan diri ini supaya tidak sia-sia, kita ikuti sesuai dengan panduan yang dibuat oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sebenarnya sistematika ini ditujukan untuk membantu kita supaya laporan itu lebih terarah. Oke, Bapak Ibu, sebagai bahan pelengkap dari laporan pengembangan diri, Bapak Ibu bisa lampirkan semua LK yang sudah di print out dari LK 1 sampai dengan LK 6 dan foto-foto atau screenshot keikutsertaan.
Kemudian Bapak Ibu, bagaimana selanjutnya apabila laporan ini sudah selesai dibuat? Jadi pasca pembuatan laporan pengembangan diri, lakukan kesesuaiannya dengan buku 5 untuk meyakinkan nanti tidak terjadi penolakan. Oke, untuk sebagai bahan referensi apabila Bapak Ibu guru yang lain membuat laporan pengembangan diri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan bagaimana penyusunan laporan karya inovatif dari hasil dokumen yang kita ikuti bersama. Ketika kita sudah mengetahui lokus laporan karya inovatif pada buku 4, di mana media pembelajaran dan berbantuan Android ini untuk pengoperasionalnya, maka ia ada di teknologi tepat guna. Jadi di buku 4, panduan membuatnya ada di lampiran 11. Demikian Bapak Ibu, nanti untuk bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya, agar Bapak Ibu tidak dipusingkan dengan penolakan dari tim penilai, maka Bapak Ibu harus mengenali buku 5 terkait dengan pembuatan karya inovatif teknologi tepat guna. Tadi sudah kita ketahui bahwasannya media pembelajaran adalah termasuk bagian dari teknologi tepat guna. Oleh sebab itu, nanti Bapak Ibu lihat di buku 5 terkait dengan penolakan teknologi tepat guna. Jadi preventif ini perlu Bapak Ibu ketahui agar nanti apabila membuat laporan, kesalahan-kesalahan yang ada dan mungkin menimbulkan penolakan bagi tim penilai, maka Bapak Ibu harus bisa mengantisipasi dengan melakukan tindakan preventif dengan cara mengenal penolakan pada buku 5. Kita lihat formnya Bapak Ibu. Jadi pada buku 5 terdapat penolakan untuk pembuatan teknologi tepat guna, termasuk yang ada di dalamnya adalah tadi membuat media pembelajaran atau pembelajaran interaktif. Nah, jadi apabila Bapak Ibu hanya mengumpulkan foto, video atau software, ya, tetapi tidak mengumpulkan narasinya, maka ditolak dengan penolakan 18 dengan kode A, 18A. Jadi hanya videonya, tidak ada laporan tertulis, narasinya sebagaimana yang terdapat pada sertifikat. Oke, kemudian lanjut yang B, ini ada laporan tetapi tidak disertai foto atau video atau file softwarenya, maka ini ada penolakan 18B. Jangan sampai Bapak Ibu ketika membuat laporan karya inovatif terkenai penolakan 18B. Oleh sebab itu ada deskripsi laporannya juga disertai dengan foto, video, atau software. Kemudian yang selanjutnya 18C, laporan pembuatan ya dari teknologi tepat guna. Ini tidak ada pengesahan dari kepala sekolah. Jadi pengesahan kepala sekolah adalah hal yang mutlak untuk Bapak Ibu ketika sudah selesai membuat laporan karya inovatif. Lanjut, untuk 18D, tidak ada pengakuan surat dari pengguna. Ya, kalau karya teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat, surat keterangannya bisa minimal dari kelurahan. Tapi untuk teknologi tepat guna yang Bapak Ibu buat, yaitu e-modul dan media pembelajaran berbasis Android, maka surat pengakuan penggunaannya atau surat keterangannya adalah dari kepala sekolah apabila dipakai di tingkat sekolah saja. Tetapi apabila dipakai lebih dari satu sekolah, 2 atau 3 sekolah, maka bisa diakui untuk mendapatkan nilai komplek nantinya dengan pengakuan dari sekolah masing-masing yang menggunakan serta dari pejabat yang berwenang. Tentunya paling rendah kalau untuk SLTA, SMA SMK, dan SLB adalah dari kantor KCD.
Demikian Bapak Ibu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu melengkapi dengan surat keterangan terkait dengan penggunaan, maka tidak akan ada penolakan 18D. Kemudian yang 18E telah ditelaah tidak bermanfaat, tapi saya yakin tidak ada penolakan ini. Selanjutnya laporan teknologi tepat guna yang dibuat ya tidak rapi pembuatannya, asal-asalan atau sekedar jadi. Kami berharap supaya Bapak Ibu nanti apabila melaporkan karya inovatif tidak terkena penolakan 18F ini, maka Bapak Ibu untuk membuat tampilan di SAC yang nanti diproduk menjadi APK tentunya harus dapat dilakukan sebaik mungkin sehingga tidak ada penolakan 18F. Selanjutnya penolakan 18G, laporan karya teknologi tepat guna ini tidak menggunakan sistematika laporan yang sudah dibakukan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sistematika ini dibuat dengan tujuan untuk membantu Bapak Ibu membuat laporan agar lebih terstruktur. Kadang guru membuat laporan tanpa menggunakan sistematika yang jelas, sehingga laporan ini menjadi rancu dan potensial untuk ditolak dengan penolakan 18G. Kami berharap Bapak Ibu tidak mendapatkan penolakan ini jika nanti menilaikan karya inovatif. Bapak Ibu, selanjutnya penolakan-penolakan lain bisa Bapak Ibu telah lanjut. Ada di sini terkait dengan keaslian laporan, kemudian ada juga terkait dengan teknologi tepat guna dilaporkan dengan waktu yang tidak tepat atau kadaluarsa, kemudian durasi yang ada tidak sesuai. Nanti bisa Bapak Ibu lakukan telah lanjut. File dari sajian ini saya sertakan pada bahan kajian yang nanti linknya akan dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, kita kembali ke caption. Jadi supaya tidak terdapat penolakan, maka Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk mengenali buku 5 terkait penolakan dan sesuaikan nanti dengan produk yang Bapak Ibu buat, yaitu produk laporan karya inovatif. Nah, selanjutnya kita kenali sistematikanya. Sistematikanya ada di buku 11, mulai dari halaman judul. Pada halaman judul terdapat tulisan yang di sana menerangkan nama karya teknologi tepat gunanya, kemudian nama pembuatnya yaitu Bapak Ibu, NIP Bapak Ibu, dan asal sekolah. Ini minimalnya, nanti boleh dilengkapi dengan informasi-informasi yang lain agar penilai memiliki rasa percaya bahwa karya inovatif, teknologi tepat guna, pembuatan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, media pembelajaran interaktif, ini memang benar-benar bisa dimanfaatkan dan nanti memang benar-benar bermanfaat untuk peserta didik. Kemudian ada halaman pengesahan disahkan oleh kepala sekolah, kata pengantar nanti Bapak Ibu bisa buatnya. Daftar isinya nanti disesuaikan dengan isi dari laporan, begitupun daftar gambar. Nama karya teknologi ditulis ulang paralel dengan yang ada pada judul. Kemudian tujuan dibuatnya untuk apa, ada manfaatnya untuk apa, kemudian bagaimana rancangannya atau desainnya, dilengkapi dengan gambar rancangan, atau bisa juga kalau program komputer atau terkait dengan pembuatan media pembelajaran berbasis komputer, nanti dibuat diagram alurnya yang terkait dengan bagaimana program ini dibuat dari persiapan sampai dengan jadi, dilengkapi dengan daftar foto, ini bisa dari screenshot layar ketika membuat, kemudian bahan-bahan yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada prosedur pembuatannya, dilanjutkan juga dengan bagaimana penggunaannya di tingkat sekolah atau di masyarakat bila itu teknologi tepat guna. Namun untuk karya Bapak Ibu tentunya digunakan di sekolah. Oke, next. Jadi nanti
Untuk bagian prosedur pembuatan dan penggunaan karya teknologi pada sekolah atau di masyarakat, nanti Bapak Ibu supaya memiliki nilai plus, ya, dibuat dengan penjelasan video pendek supaya tim penilai tidak kesulitan untuk membuka video itu dengan menggunakan CD-ROM atau menggunakan flash disk. Maka Bapak Ibu bisa linkkan ke YouTube, dimasukkan ke YouTube, diupload, kemudian linknya diberikan, dicantumkan pada laporan karya inovatif yang Bapak Ibu buat. Untuk skrip videonya dibuat cara-cara sederhana sebagaimana yang ada di layar monitor Bapak Ibu. Ada video 1 yaitu pembuatan dengan menggunakan SAT, ini menggunakan rekaman layar sebagaimana yang sudah dibahas pada saat kita membahas LK1. Kemudian preview video dari SAC, ini ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat program SAC-nya, sudah diisi dengan informasi-informasi terkait dengan media pembelajaran, Bapak Ibu preview, kemudian previewnya juga direkam dengan rekaman layar. Selanjutnya dibuat video cara pendistribusiannya ke peserta didik dan cara menginstalnya tentunya. Selanjutnya dibuat video pemanfaatan bersama peserta didik, kemudian dilengkapi dengan video testimoni dari peserta didik. Masing-masing nanti digabungkan dengan proses editing dari video 1 sampai dengan 5. Durasinya bisa dilihat Bapak Ibu, tidak perlu lama-lama, sehingga tim penilai dapat melihat dengan cepat dan jelas apa isi dari video yang dilinkkan di YouTube itu. Untuk video pertama cukup 1 menit, video kedua 1 menit pula, video ketiga durasinya bisa diperpanjang sedikit 1,5 menit, video keempat juga 1,5 menit, kemudian video yang kelima hanya 0,75 menit. Jadi untuk video ini dibuat nanti dilengkapi dengan background narator, ya. Naratornya bisa Bapak Ibu sendiri, dinarasikan step by step dari media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, sehingga memang peserta didik bisa memanfaatkan dan bisa meningkatkan kompetensi peserta didik. Oke, sekarang bagaimana nilainya? Nanti kalau kategorinya kategori kompleks nilainya 4, kemudian kalau kategori sederhana nilainya 2. Bagaimana kategori kompleks? Yaitu apabila minimal dipakai di tingkat sekolah. Ini berdasarkan informasi dari tim teknis. Memang untuk yang minimal tingkat sekolah ini belum terbahas secara khusus di buku 4 maupun di buku 5. Namun ketika rakor tim penilai angka kredit tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Hotel Alaska, tim teknis dari Dinas Provinsi Jawa Tengah saat itu menjelaskan untuk kategori kompleks media pembelajaran adalah apabila dipakai minimal 3 sekolah. Jadi nanti tiap sekolah ada pernyataan yang dilampirkan pada laporannya. Kemudian untuk kategori sederhana dengan nilai hanya 2, maka bisa dipergunakan hanya di sekolah sendiri. Demikian Bapak Ibu, sekarang kita bisa cermati bagaimana form laporan karya inovatifnya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, di sini bisa diterangkan, yaitu bagaimana covernya. Misalkan, laporan pembuatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna bahan ajar interaktif berbasis komputer dengan implementasi pada Android. Mata pelajaran apa? Silakan Bapak Ibu lengkapi. Kemudian disusun sesuai dengan lampiran 11 buku 4 dan seterusnya. Disusun oleh Bapak Ibu, NIP-nya berapa, waktu pembuatan tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian uji coba penggunaan pada peserta didik pada tanggal berapa, untuk implementasi setelah diuji coba dan kekurangannya
kelemahannya diperbaiki, diimplementasikan pada peserta didik tanggal berapa, dibuat laporannya tanggal berapa. Ini data ini bisa disampaikan secara kronologis. Kemudian dilengkapi dengan link video YouTube untuk pemanfaatan, bisa dibuat semacam ini sehingga tim penilai mudah untuk masuk ke link yang Bapak Ibu buat. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan QR code-nya yang ditaruh di bawah ini, misalkan di bawah tulisan di sini, misalkan dilengkapi dengan QR code-nya, QR code ya, bahasa Inggrisnya kacau ini, ditaruh di sini misalkan, sehingga nanti untuk tim penilai bisa tinggal memindih, mengarahkan smartphone-nya kepada QR code ini. Oke, nah, ini Bapak Ibu, sehingga tim penilai sangat terbantu apabila kita menyajikan laporan secara mendetail, secara lebih lengkap, ya. Oke, jadi kami berharap laporan yang Bapak Ibu buat bisa dibuat sedemikian, bisa dikembangkan, minimal sesuai dengan panduan yang ada pada sistematika. Kemudian halaman berikutnya adalah halaman pengesahan. Setelah halaman pengesahan, ada Bapak Ibu bisa buat kata pengantar di sini, Bapak Ibu. Oke, setelah kata pengantar nanti ada daftar isi. Setelah daftar isi ada daftar gambar, karena saya yakin laporan Bapak Ibu nanti dilengkapi dengan gambar-gambar ilustratif untuk mempermudah pemahaman jabaran deskriptif yang Bapak Ibu buat. Setelah itu nanti ada jabaran mulai dari yang pertama, apa nama karya teknologi yang Bapak Ibu buat sebagai karya inovatif untuk dokumen penilaian angka kredit Bapak Ibu, ya, sesuaikan dengan cover. Selanjutnya tujuan Bapak Ibu bisa jabarkan, bisa lakukan improvisasi. Apa tujuan Bapak Ibu membuat alat teknologi tepat guna untuk media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan untuk penilaian angka kredit. Kemudian manfaatnya juga bisa dijabarkan di sini. Sebutkan manfaatnya sesuai dengan yang Bapak Ibu rancang, ya. Jadi manfaat di sini dapat dituliskan, ya, dapat disebutkan, yaitu manfaat yang dapat diperoleh ketika media pembelajaran interaktif, ya, ini digunakan atau diimplementasikan pada pembelajaran, ya. Misal peserta didik memiliki sumber belajar yang menyenangkan dan lain-lain. Kemudian untuk rancangan yang diinginkan sesuai dengan sistematika, Bapak Ibu bisa membuat diagram alir atau diagram chart yang sering dipergunakan untuk pembelajaran, dari bagaimana merancangnya dan bagaimana hasilnya, bagaimana evaluasinya, sehingga hasilnya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian tunjukkan alat-alat yang digunakan juga sebagaimana yang diinginkan pada sistematika. Jadi sistematika ini Bapak Ibu dibuat untuk memberikan panduan kepada Bapak Ibu dalam membuat laporan ini agar bisa terarah. Apabila Bapak Ibu mengembangkan, minimal sistematika yang ada di buku 11 ini terpenuhi semua. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur pembuatannya, dilengkapi dengan foto-foto. Mulai yang pertama ketika Bapak Ibu install, mungkin step by stepnya seperti yang ada pada LK. Kemudian selanjutnya penggunaan karya teknologi ini di sekolah. Ini sebisa mungkin Bapak Ibu sampaikan informasi kepada tim penilai dengan informasi yang praktis dan jelas. Mengapa demikian Bapak Ibu? Tim penilai memiliki sedikit waktu untuk mengambil keputusan, sehingga kalau tim penilai terbantu dengan data yang jelas, maka kemungkinan diterimanya dokumen laporan karya inovatif Bapak Ibu ini besar kemungkinannya untuk diterima dan kecil kemungkinannya untuk ditolak.
Oke, dilengkapi dengan lampiran, surat pernyataan APK ini dipergunakan di sekolah lain. Kemudian yang kedua, surat keterangan dari KCD bahwa APK ini memang benar-benar dipergunakan di sekolah lain. Jadi ini data dukungnya dari masing-masing sekolah. Kemudian yang ini dikuati dengan surat keterangan dari KCD. Saya yakin KCD tidak berkeberatan untuk memberikan rekomendasi, sekaligus ini untuk melaporkan bahwa Bapak Ibu sebagai delegator dolmen dari KCD, Bapak Ibu berhasil membuat produk yang bisa dinilaikan untuk angka kredit. Selanjutnya juga dilengkapi dengan petunjuk untuk mendapatkan APK dan cara menginstalnya. Bapak Ibu bisa lampirkan CD, flash disk atau link, ya, link install, atau mungkin Bapak Ibu sudah berhasil memasukkan ke Play Store. Demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah lampiran keempat. Ini adalah link YouTube yang disajikan ulang di lampiran ini, melengkapi apa yang ada di cover tadi. Link YouTube-nya bisa diterapkan besar di sini dengan kode QR-nya juga. Oke, ini adalah laporan karya inovatif yang mana sistematika ini dibuat oleh tim dari Kemdikbud untuk memberikan panduan kepada Bapak Ibu bagaimana membuat laporan agar praktis, simpel, dan terarah, sehingga Bapak Ibu mudah dalam membuat laporan karya inovatif hasil mengikuti dolmen. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa checklist juga yang terkait dengan kesesuaian penolakan tadi. Dan mohon maaf Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekali lagi tim penilai angka kredit ini biasanya menggunakan sedikit waktu untuk mengambil keputusan. Jangan sampai waktu yang sedikit untuk mengambil keputusan ini, informasi yang diberikan itu tidak banyak, bahkan tidak tepat, di mana laporan yang Bapak Ibu buat pada laporan karya inovatif ini terlalu berbelit-belit, bertele-tele, dan sebagainya. Jadi, karena tim penilai ini menghadapi banyak dokumen yang bertumpuk-tumpuk, maka tentunya ketika menilaikan dokumen pelaporan karya inovatif ini, tentunya Bapak Ibu harus bisa membantu tim penilai dengan menyajikan laporan secara praktis, lengkap, dan sesuai dengan aturan. Demikian Bapak Ibu untuk bisa diikuti bersama. Kami berharap apa yang Bapak Ibu dapatkan dari dolmen bisa disebarkan, bisa ditularkan kepada kawan-kawan yang lain, dan kami berharap apa yang Bapak Ibu terima dari kegiatan dolmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2020 ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dari Bapak Ibu. Salam perubahan.